Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang hidup yang bermakna di dalam Kristus. Sebagai orang-orang percaya, kita semua tahu bahwa hidup kita tidak semata-mata tentang pencapaian dunia atau kesenangan duniawi, tetapi ada tujuan yang jauh lebih besar di balik kehidupan kita. Dan tujuan tersebut adalah untuk memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku, tetapi bagaimana kita bisa hidup yang bermakna di dalam Kristus? Pertama-tama, kita perlu memahami siapa Kristus bagi kita. Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan teladan hidup kita. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang benar dan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama seperti Dia mengasihi kita. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita tidak lagi hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Kita harus mengasihi orang lain dan memberikan kasih, belas kasih dan pengampunan, bahkan kepada mereka yang mungkin sulit untuk kita kasihi. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, selain itu, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mempraktekkan kebenaran, integritas, dan kerendahan hati dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita memuliakannya dan memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Namun hidup yang bermakna dalam Kristus bukanlah tentang sempurna dalam segala hal. Kita masih manusia dan kita masih memiliki kelemahan. Tetapi ketika kita mengalami kelemahan kita bisa datang kepada Kristus dan memohon kasih, belas kasih, dan pengampunannya. Kita juga bisa datang kepadanya untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan ketika menghadapi cobaan atau kesulitan hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya hidup yang bermakna dalam Kristus adalah tentang menjalani hidup dengan tujuan yang jelas dan berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita hidup untuk memuliakannya dan melayani sesama kita. Dalam Kristus kita memiliki hidup yang bermakna dan penuh harapan. Saudara-saudara terkasih, mari kita hidup dalam Kristus dan memuliakannya dengan segala yang kita lakukan. Mari kita hidup untuk tujuan yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri dan memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Dengan cara ini kita dapat mempersembahkan hidup yang bermakna dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa hidup yang bermakna hanya bisa ditemukan dalam Kristus.
Maka melalui bagian firman Tuhan di pagi hari ini ada beberapa poin penting tentang hidup yang bermakna dalam Kristus. Yaitu yang pertama, hidup dalam kasih Kristus. Kasih adalah nilai inti dalam ajaran Kristus. Ketika kita hidup dalam kasih Kristus, kita belajar untuk mencintai sesama dengan tulus dan tanpa pamrih, mengasihi bahkan musuh kita, dan berbagi kasih Allah kepada orang lain. Poin yang kedua adalah mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Hidup yang bermakna hanya bisa kita temukan dalam Kristus ketika kita mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Hal ini dapat dilakukan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan umat Tuhan lainnya. Poin yang ketiga adalah menjadi saksi Kristus di dunia. Saudara-saudaraku, ketika kita hidup dalam Kristus, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya di dunia. Hal ini berarti kita harus hidup sebagai contoh yang baik bagi orang lain dan memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus. Poin yang keempat adalah menemukan makna hidup dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, ketika kita hidup dalam Kristus, kita menemukan makna hidup yang sejati dalam pelayanan. Setiap orang memiliki bakat dan karunia yang berbeda-beda, dan kita dapat menggunakannya untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama kita. Poin yang kelima adalah menemukan kedamaian dan sukacita sejati. Saudara-saudaraku, hidup yang bermakna dalam Kristus juga berarti menemukan kedamaian dan sukacita yang sejati. Kedamaian datang dari hubungan yang intim dengan Tuhan, dan sukacita datang dari mengalami kasih dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Poin yang keenam adalah menemukan pengharapan yang abadi. Saudara-saudara, akhirnya hidup yang bermakna dalam Kristus berarti menemukan pengharapan yang abadi. Kita percaya bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, kita memiliki harapan yang abadi di surga bersama dengan Tuhan. Kesimpulannya dalam bagian firman Tuhan ini adalah hidup yang bermakna hanya bisa ditemukan dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam Kristus, mengenal Tuhan dengan lebih dekat, menjadi saksi Kristus di dunia, menemukan makna hidup dalam pelayanan, menemukan kedamaian dan sukacita sejati, serta menemukan pengharapan yang abadi, kita hidup dalam kebahagiaan sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk boleh menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.